Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini kita ketemu lagi untuk mendiskusikan nih antara direct instruction sama guided instruction, di mana dua kegiatan tersebut itu ada sintaks-sintaks atau langkah-langkahnya yang kemarin harus kita bandingkan ya di kegiatan A dan kegiatan B. Nah, kemudian ada dua pertanyaan nih. Nah, bagi teman-teman, nanti jangan lupa untuk memperkenalkan dirinya masing-masing sebelum berpendapat. Oke? Nah, kami dari kelompok SMP Negeri 23 berkolaborasi dengan SMP Negeri 27 Surakarta. Di sini akan membandingkan kegiatan A yaitu direct instruction dan kegiatan B yaitu guided instruction. Ya, yang pertama dari saya sendiri Nurahmasari, saya akan menjelaskan antara pembelajaran materi pembelajaran berupa fakta dan juga prinsip dan konsep. Pada pembelajaran direct instruction ini biasanya guru memberikan materi berupa fakta di mana fakta yaitu sifat dari suatu gejala, peristiwa, benda yang wujudnya dapat ditangkap oleh panca indera. Dan diidentifikasi kalau fakta ini merupakan pelajaran yang paling sederhana. Nah, hanya mengingat berarti level kognitifnya itu masih rendah. Sedangkan biasanya kode yang digunakan itu sudah menerapkan atau minimal C3. Sehingga untuk naik mencapai tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar itu nanti akan semakin sulit. Nah, kita bandingkan dengan kegiatan B, yaitu guided instruction atau terbimbing. Prinsip dan konsep ini materinya itu lebih tinggi kognitifnya, sehingga akan mudah membentuk pemahaman peserta didik melalui pengalaman-pengalaman. Nah, jadi tujuan pembelajarnya akan semakin mudah tercapai. Nah, ini ada selanjutnya pengetahuan diskrit dan koneksi sistemik. Silahkan. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin berdiskusi dari segi pandang tersebut. Oke, saya Bodi Pasca Yonata akan menyampaikan perbandingan dari kegiatan A dan kegiatan B berkaitan dengan instruction dalam pelajaran. Di sini ada dua perbandingan, yaitu pengetahuan diskrit dan koneksi sistemik. Pengetahuan diskrit ini tergolong di dalam direct instruction, yaitu berkaitan dengan pengetahuan yang dia itu terpisah, individual, tidak terikat dari pengetahuan yang lain. Jadi pengetahuan yang dimaksudkan itu adalah secara spesifik pada satu hal dan tidak berkaitan dengan hal yang lain. Tapi untuk yang koneksi sistemik ini tergolong dalam kegiatan B atau guided instruction. Koneksi sistemik ini berbicara tentang beberapa hal yang mereka itu memiliki keterkaitan yang bekerja dalam sebuah sistem yang saling terhubung. Jadi perbedaan mendasar di antara keduanya adalah kalau dalam diskrit itu dia terpisah, tapi kalau dalam pengetahuan koneksi sistemik itu mereka terhubung satu dengan yang lain. Nah, jadi dalam koneksi sistemik ini nantinya dapat membuat peserta didik memiliki pemahaman yang lebih mendalam secara berkelanjutan. Kalau pendapat saya, pengetahuan diskrit ini lebih sering kita temui. Tapi untuk menurut saya juga, koneksi sistemik ini akan lebih cocok untuk diterapkan kepada peserta didik yang kekinian. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Budi. Nah, mungkin ada pendapat lain nih, bagaimana pengalaman kalian dan juga mana yang lebih sesuai untuk pembelajaran masa kini. Halo Mbak Nur, izin memberikan tanggapan. Oke, silahkan Mbak Rima. Oke, untuk yang selanjutnya ini ada definisi dan konotasi. Tapi ini konotasi yang belum ditulis, jadi ada sedikit perbedaan antara definisi dan konotasi sendiri. Konotasi, sorry, definisi sendiri itu merupakan hasil dari proses inquiry sehingga konsep yang diberikan memiliki berbagai makna dalam konteks yang berbeda-beda seperti itu. Sedangkan yang konotasi adalah ciri dari konsep pemahaman suatu pemahaman. Jadi perbedaannya di sini adalah definisi itu dijelaskan secara langsung oleh guru atau pendidik, sedangkan konotasi ini memberikan beberapa konsep sehingga peserta didik bisa menyimpulkan sendiri seperti itu. Jadi ini
lebih baik untuk pembelajaran adalah menerapkan adanya pemberian konotasi daripada definisi seperti itu. Terima kasih. Oke, makasih Mbak Rima. Mungkin ada pendapat lain nih tentang pembelajaran mana yang lebih kekinian atau dari pengalaman kalian? Eh, saya ya Mbak Nur. Jadi kalau membandingkan dari informasi itu, kalau informasi itu kan ada dua, informasi yang jelas dan informasi yang halus kayak gitu, atau dalam bahasa Inggrisnya itu subtly. Terus kalau jelas itu informasinya itu diterima secara langsung oleh peserta didik. Kalau halus itu berarti informasinya itu tidak diterima langsung oleh peserta didik dan melalui proses berpikir seperti itu. Kalau informasi yang jelas ini nanti yang didapatkan peserta didik itu cuma pengetahuan. Tapi kalau informasi yang halus ini, dia nanti juga mempelajari tentang penyelidikan ilmiah otentik juga selain pengetahuannya. Jadi informasi yang jelas itu biasa kita gunakan, tapi kalau yang sesuai dengan pembelajaran masa kini itu yang informasi yang halus seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Terawang. Jelas banget ya perbedaannya. Uh, oke, lanjutnya, kira-kira siapa nih yang mau memberikan pendapat lagi? Kira-kira mana pembelajaran yang lebih sesuai dengan pembelajaran masa kini? Izin menambahkan Mbak Nur, Ya, boleh Mbak. bagi Silahkan. mengenai kegiatan A itu ada informasi literal dan kegiatan B simbiolisme. Di mana perbedaan di sini ada informasi literal itu lebih tersurat. Nanti kemampuan dari peserta didik itu memahami informasi dari membaca, kemudian dapat memberikan ringkasan dari apa yang dipahami dari teks yang sudah dibaca mereka. Kemudian kalau di simbolisme itu lebih tersirat informasinya. Dapat simbolisme itu direpresentasikan dalam bentuk simbol-simbol abstrak yang melalui penafsiran dan analisis yang telah dilakukan pengamatan dan juga yang dialami oleh peserta didik. Dalam kegiatan pembelajaran itu dapat membuat peserta didik dari konsep teori yang berupa contoh kasus seperti itu, Mbak. Jadi kalau masa terkini peserta didik itu lebih lebih sesuai dengan simbolisme seperti itu. Terima kasih. Oke, makasih Mbak Silmi. Ada yang mau berpendapat lagi nggak? Saya Mbak Nur. Oke, boleh Mbak Dia, silakan. Untuk aspek yang selanjutnya ini ada berkaitan dengan informasi yang konkret atau nyata dan juga informasi yang berupa abstrak. Jadi yang konkret dulu menurut Joko Saryono itu konkret itu sesuatu yang dapat dilihat, dirasa maupun dibau. Jadi bisa dilihat atau dirasakan dengan panca indera kita gitu. Kemudian konsep konkret kalau berdasarkan pembelajaran IPA itu misalnya ada tumbuhan, hewan, seperti itu. Pokoknya yang dapat dilihat dengan panca indera kita. Sedangkan konsep abstrak sendiri merupakan konsep yang berupa sifat, gagasan yang tidak dapat dirasakan, dilihat, atau dirasakan dengan panca indera kita gitu. Proses atau hasil abstraksi ini berada dalam struktur kognitif yang tidak dapat diamati secara langsung, tetapi bisa melalui representasi eksternal, melalui suatu konsep pada pemahaman siswa gitu. Berkaitan dengan pembelajaran masa kini, itu saya rasa itu lebih cocok yang abstraksi gitu. Jadi peserta didik tidak hanya melihat sesuatu yang nyata, tetapi juga dibawa ke sesuatu yang berupa abstrak. Seperti itu Mbak Nur. Oke, gimana yang lain? Mungkin ada yang mau berpendapat lagi? Boleh, silakan Mas Uef. Mbak Nur, terima kasih. Saya Sueb Irfani. Di sini saya akan memberikan pendapat lagi tentang informasi yang sebelumnya, tetapi ini yang baru, informasi yang terputus sendiri dan informasi yang berlawanan dengan intuisi. Ada kata intuisi. Nah, ada perbedaan dari informasi yang terputus sendiri maupun yang berlawanan dengan intuisi. Nah, kalau yang informasi yang terputus sendiri itu merupakan informasi yang didapat dari diri sendiri.
dirinya dan terbukti dari pemikiran diri sendiri tersebut. Hal ini merupakan konsep dari intuisi tersebut. Nah, dalam pembelajaran, informasi yang terbukti sendiri masih kurang sesuai dan kurang dapat dipercaya karena tidak ada pembuktian yang nyata dari sebuah percobaan atau pendapat orang lain atau bisa dari studi kasus dan yang lainnya. Nah, sehingga informasi yang didapat oleh peserta didik seharusnya harus terbukti dengan sebuah kegiatan nyata yang telah dipelajari terlebih dahulu, bisa melalui percobaan, eksperimen, atau pendapat atau studi kasus yang lain. Nah, sedangkan kalau yang informasi yang berlawanan dengan intuisi, intuisi tersebut itu merupakan dapat diartikan sebagai daya atau kemampuan yang digerakkan oleh hati untuk dapat memahami sesuatu tanpa dipikirkan atau dipelajari terlebih dahulu menurut Mutia tahun 2021 halaman 1. Nah, informasi yang berlawanan dengan intuisi itu dengan maksud informasi yang didapat itu tidak berdasarkan pemikiran sendiri sesuai hati sendirinya tersebut, tetapi informasinya itu didapatkan berdasarkan pengalaman yang terbukti, bisa dengan percobaan atau eksperimen atau studi kasus, agar informasinya itu bisa valid atau dipercaya oleh peserta didik. Jadi pembelajaran yang cocok atau kekinian untuk peserta itu dapat dicontohkan melalui informasi yang berlawanan dengan intuisi. Begitu Mbak Nur. Baik, terima kasih Mas Sueb. Mungkin ada pendapat lain dulu sebelum kita berdiskusi lebih jauh. Ya, Mbak Nur izin menanggapi ya. Boleh, silahkan Mbak Dwi. Baik, di sini pada pembelajaran langsung itu kan ada keterampilan dan teknik. Keterampilan dan teknik di sini maksudnya keterampilan dan teknik diskrit, artinya dia terpisah. Menurut Mohan itu menjelaskan bahwa penguasaan keterampilan dan teknik diskrit biasanya dipisahkan dari pembelajaran konten. Nah, keterampilan ini bisa diperoleh dalam pembelajaran langsung dari awal sampai akhir. Dan itu bisa digunakan kembali dalam konteks yang berbeda sepanjang semester. Tetapi dalam pembelajaran tidak langsung, yaitu strategi menggunakan reporter dan penilaian. Di sini suatu cara atau tindakan yang ditetapkan dalam mengambil keputusan dengan menggunakan informasi melalui pengukuran. Strategi ini digunakan sebagai arahan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan. Dengan demikian, strategi lebih banyak berhubungan dengan teknik dan cara. Jadi di sini tuh intinya tidak sistematis. Strategi untuk membangun keterampilan siswa itu bisa melalui kegiatan proyek, tidak secara langsung dari pembelajaran awal sampai akhir, tapi bisa secara bertahap, begitu. Baik, terima kasih Mbak Dwi. Gimana pendapat yang lain? Apa ada lagi? Izin menanggapi Mbak Nur. Boleh, Mbak Nur Melati, silahkan. Baik, untuk yang selanjutnya antara perbedaan dari kegiatan pembelajaran A dan B yaitu ada pada aturan dan resep. Jadi pada pembelajaran terbimbing yang menerapkan teori konstruktivisme, posisi guru adalah sebagai fasilitator dan membimbing jalannya proses pembelajaran. Jadi pada tahap ini, tahap menemukan aturan dan resep sesuai dengan fase kelima dalam pembelajaran terbimbing yaitu pengonstruksian konsep. Jadi guru tidak lagi memberikan penjelasan mengenai konsep sebuah materi, tetapi melalui kegiatan pembelajaran peserta didik ini diharapkan mampu menemukan dan mengonstruksi sendiri konsep yang mereka ketahui. Jadi untuk pembelajaran yang sering dilakukan adalah pada aturan dan resep, tetapi pembelajaran yang sesuai dengan masa kini pada kegiatan B yaitu menemukan aturan dan resep. Seperti itu Mbak Nur. Baik, terima kasih Mbak Nur Milatis. Ini sangat membuka wawasan. Nah, kemudian mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan nih pendapatnya gimana pembelajaran masa kini? Saya Mbak Nur. Ya, Mas Nabil, silahkan. Itu hasil yang dapat diprediksi. Definisinya prediksi adalah suatu proses memperkirakan secara sistematis tentang sesuatu yang paling mungkin terjadi di masa depan berdasarkan informasi masa lalu dan sekarang yang dimiliki agar kesalahannya selisih antara sesuatu yang terjadi dengan hasil perkiraan dapat diperkecil. Nah, prediksi itu tidak harus memberikan jawaban secara pasti kejadian yang akan terjadi, melainkan berusaha menjadi jawaban sedekat mungkin yang akan terjadi. Nah, dalam pembelajaran, hasil yang dapat diprediksi
Seperti sebelum melakukan pembelajaran akan capaian pembelajaran yang telah direncanakan dalam pembelajaran terhadap peserta didik dapat perkiraan sejauh mana pencapaian dan hasil belajar peserta didik. Kemudian ada yang masa kini itu anomali, itu mengatakan konflik kognitif terjadi ketika keseimbangan pada domain kognitif siswa terganggu oleh pengalaman kontradiktif, disebut sebagai anomali, sehingga siswa merasa adanya ketidaksesuaian antara pengalaman tersebut dengan prakonsepsi yang mereka miliki. Itu untuk yang pembelajaran masa kini. Baik, terima kasih Mas Nabil. Mungkin dari teman-teman ada nih yang mau menambahkan pandangannya dari aspek lainnya. Baik, Mbak Nur, saya menambahkan lagi tentang aspek yang kegiatan A dan kegiatan B, yaitu adanya algoritma dan heuristik. Nah, ini adalah konsep baru yang berbeda juga. Nah, pada algoritma, menurut kami tahun 2020, itu halaman 1, algoritma itu adalah suatu upaya dengan urutan operasi yang disusun secara logis dan sistematis untuk bisa menyelesaikan suatu masalah untuk menghasilkan suatu output tertentu. Nah, dalam pembelajaran, algoritma itu harus dengan panduan yang sistematis dan logis. Nah, guru itu kurang bisa mengubah pembelajaran yang menyesuaikan dengan kondisi yang ada di kelas maupun yang menyesuaikan dengan kondisi yang ada pada peserta didik tersebut. Nah, sedangkan heuristik ini merupakan suatu langkah umum yang memandu pemecahan masalah dalam menemukan solusi masalah. Berbeda dengan algoritma yang berupa prosedur penyelesaian suatu di mana jika prosedur itu digunakan maka akan sampai pada solusi yang benar. Sementara heuristik itu tidak menjamin solusi yang tepat, tetapi hanya memandu dalam menemukan solusi. Jika langkah-langkah algoritma harus dilakukan secara berurutan, maka heuristik tidak menuntut langkah-langkah yang berurutan. Jadi, pada pembelajaran heuristik ini, pembelajaran itu, guru bisa melaksanakan pembelajaran itu dengan menyesuaikan karakteristik atau kondisi yang ada di peserta didik tersebut atau yang ada di kelas. Dan pembelajaran heuristik ini sesuai dengan pembelajaran kekinian atau pembelajaran terbimbing. Begitu, Mbak Nur. Baik, terima kasih Mas Uep. Mungkin dari teman ada yang mau menambahkan lagi nih sudut pandangnya? Tidak ada ya. Nah, kalau tidak ada, mungkin saya dapat mulai menyimpulkan nih bahwa dari beberapa konsep yang tadi dijelaskan oleh kalian, kegiatan yang sering dilakukan itu ternyata yang kegiatan A ya, atau direct instruction atau pembelajaran langsung itu lebih sering dilakukan. Nah, sedangkan pembelajaran yang cocok untuk dilaksanakan untuk pembelajaran masa kini itu kegiatan yang B atau kegiatan pembelajaran terbimbing. Nah, itu berdasarkan dari penjabaran dari teman-teman ya, banyak yang cenderung ke kegiatan B atau pembelajaran terbimbing. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan diskusi kita pada hari ini, kira-kira apakah ketika kita melaksanakan pembelajaran terbimbing, direct instruction ini langsung hilang atau tidak boleh lagi dilaksanakan? Saya, Mbak. Ya, Mas Budi, silahkan. Kelihatannya sudah open mic ya. Ya, oke. Jadi untuk kegiatan A dan kegiatan B yang tadi berkaitan dengan direct instruction dan juga guided instruction tadi dari pemaparan teman-teman semua sebagian besar bahkan secara keseluruhan lebih condong ke kegiatan B untuk peserta didik yang kekinian. Namun menurut saya pribadi bahwa direct instruction ini pada materi-materi tertentu itu memang perlu untuk diterapkan seperti itu karena mungkin juga berkaitan dengan taraf kognitif dari peserta didik juga yang berbeda-beda kemampuannya. Menurut saya direct interaction ini nantinya tetap akan diterapkan, bukan berarti ketika kita condong ke guided instruction kemudian direct instruction kita hilangkan, menurut saya tidak. Jadi nanti tetap bisa diintegrasikan, disesuaikan dengan materi dan juga disesuaikan dengan taraf kognisi dari peserta didik. Seperti itu, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Budi. Sangat-sangat memberikan pemahaman baru lagi ya. Ini mungkin dari teman-teman ada yang mau menanggapi apa yang disampaikan oleh Mas Budi? Kalau tidak ada,
dapat saya simpulkan bahwa meskipun kegiatan B atau pembelajaran terbimbing ini lebih cocok untuk kegiatan kekinian, tapi bukan berarti kita bisa langsung menghindari direct instruction ya, karena masing-masing pembelajaran itu memiliki sisi positif dan negatifnya. Nah, kita kembalikan lagi ke sekolah atau ke peserta didik maksudnya. Nah, jadi bagaimana karakteristik peserta didik, kemudian bagaimana kita akan menerapkan pembelajaran, mana yang akan lebih cocok, begitu. Baik, saya akhiri diskusi kita pada malam hari ini. Setuju? Ya, setuju ya, setuju semuanya. Mungkin udah pada lelah. Oke, baik saya akhiri sampai sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya.